Saudara siap diberkati Tuhan, amin. Saya selalu percaya dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Antisipasi, harapkan sesuatu, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan, apapun tersedia di meja Tuhan yang luar biasa ini. Kita menghampirinya dengan iman, dengan ekspektasi. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11. Surat 1 Korintus pasal 11 ini memang adalah ayat yang memang dibacakan pada saat perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Dan ini ayat menarik Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus, dia menyampaikan kepada jemaat Korintus apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus berikan pada malam terakhir sebelum dia naik ke kayu salib, yaitu soal meja Tuhan. Ya, dan ini menjadi peraturan dari gereja, ya, itu yang ditentukan oleh Yesus sendiri, ya. Ada beberapa peraturan, salah satunya adalah baptisan air, kemudian juga peraturan makan dan minum tubuh dan darah Kristus, itu langsung perintahnya adalah dari Yesus Kristus kepala gereja. Rasul Paulus tidak hadir waktu malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Jadi dia dapat perkataan yang dikatakan oleh Yesus kepada ke-12 muridnya ini langsung dari Tuhan sendiri, langsung melalui ilham Roh Kudus. Dan ini bicara tentang meja Tuhan, meja perjamuan kudus. Saya di ayat 25 bagian B dikatakan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi, garis bawahi, peringatan akan daku. Jadi saudara, Tuhan mau bahwa dalam setiap kali kita umat Tuhan mengikuti perintah Tuhan untuk menyelenggarakan esrar perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, adalah untuk mengingat dia, untuk memperingati akan daku dikatakan, ya. Dan saudara, kira-kira apa yang Yesus maksudkan bahwa setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus kita mengingat dia? Apa yang kita ingat tentang dia? Ya, dan pada umumnya tidak salah juga, tetapi tidak lengkap saudara. Tapi pada umumnya sidang jemaat berpikir bahwa Tuhan mau supaya kita umat Tuhan mengingat penderitaan, ya, mengingat penderitaan yang Yesus alami di kayu salib itu, dengan berdarah-darah, ya, tubuhnya dihancurkan. Dan tidak salah, tetapi Bapak Ibu, saya kira bukan hanya itu, bukan hanya kita mengingat dan apalagi menangisi dan rasa sakno kepada Yesus, kasihannya Tuhan Yesus, ya, kamu kok menderita bagi saya dengan berdarah-darah. Dan ya, ini gampang menggugah emosi kita, ya, orang bisa nangis dan sebagainya. Ya, tidak salah kita mengingat tentang penderitaan yang Tuhan tanggung buat kita di atas tubuhnya, di atas jiwa dan rohnya bagi kita. Tetapi saudara, saya kira kurang lengkap. Sebab firman Allah juga mengajar kepada kita, kita bukan hanya mengingat sebuah penderitaan, tapi saudara, setiap kali kita mengelilingi meja Tuhan ini, kita sedang celebrate. Katakan sama-sama, celebrate. Celebrate artinya merayakan. Dan mungkin saudara katakan, wah, ini apa-apa nih, ya. Kita sedang mengingat penderitaan Yesus. Kenapa merayakan? Iya saudara, merayakan sebab bagi kita orang percaya, salib bukanlah kekalahan, salib adalah kemenangan. Jadi jangan cuma kita hanya mengingat penderitaan Yesus, dan itu memang luar biasa dan itu menggetarkan hati kita. Tetapi ingatlah bahwa saudara, setiap kali umat Tuhan, ya, kalau di gereja ini sebulan sekali saudara, ada yang seminggu sekali, tapi sebulan sekali cukup. Takutnya kalau seminggu sekali jadi kebiasaan dan hilang apa maknanya, ya. Jadi saudara, kita juga mau merayakan sebuah kemenangan
Ya saudara, kekristenan didirikan oleh seorang juru selamat yang mati, dikubur dan bangkit, dan dia bangkit di dalam kemenangan. Jadi salib bukan kekalahan. Salib dan penderitaan Yesus bukan sebuah sesuatu yang membuat kita melo dan membuat kita menangis dan sebagainya. Tidak salah juga saudara, tetapi kita harus ingat bahwa di dalamnya ada berkat, di dalamnya ada kekuatan, di dalamnya ada kemenangan saudara. Itu yang harus kita ingat. Jadi Yesus memanggil kita. Yesus memanggil saya dan saudara waktu dia berikan perintah Esrar perjamuan kudus ini adalah kita datang ke meja perjamuan kudus untuk terima, untuk menerima sesuatu. Ya, 1 Korintus 11 ayat 23 tadi katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, ini perkataan Paulus, aku terima dari Tuhan. Sekali lagi, Paulus tidak hadir waktu malam terakhir itu, tetapi saudara, puluhan tahun ke depan Paulus menerima sesuatu dari Tuhan tentang berkat yang ada di dalam meja perjamuan kudus. Jadi aku terima, posisi yang sama juga ada pada kita anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Saudara datang ke tempat ini untuk to receive, amin, menerima sesuatu dari meja Tuhan. Jadi Paulus katakan kita menerima dari Tuhan, kita bukan hanya sekedar ya berpartisipasi, ya. Dan memang saya harapkan semua saudara di depan sampai ke belakang kita berpartisipasi dalam, saya katakan saja, ritual makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Tetapi bukan cuma berpartisipasi waktu Paulus katakan ya bahwa apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima. Paulus menerima sesuatu dari ilham Roh Kudus tentang apa yang Yesus lakukan. Ya, waktu perjamuan kudus yang pertama itu dia terima. Posisi kita juga pada pagi hari ini menerima, ya, bukan cuma sekedar berpartisipasi. Orang bisa partisipasi tapi tidak terima apa-apa, saudara. Seperti ritual aja. Kita tidak mau demikian dan Tuhan tidak mau demikian. Ya, kita bukan cuma sekedar berpartisipasi dalam ritual makanan minum tubuh dan darah Tuhan, tetapi kita mau menerima dari sumber-sumber rohani. Ya, saya percaya saudara, hal-hal yang bersifat spiritual, yang rohani, kalau saudara mengerti itu lebih nyata saudara dari hal-hal jasmani. Hal-hal yang jasmani yang kita lihat sehari-hari itu sumbernya berasal dari dunia spirit, dari dunia spiritual. Langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan yang roh adanya, saudara. Saudara, jadi sesuatu yang spiritual Tuhan mau sediakan, ya, untuk melawat dan menjamah, dan kita harus menerimanya bukan hanya sebagai kita ikut berpartisipasi dalam ritual, tetapi saya berdoa, saya yakin bahwa setiap kali saudara datang dengan mengekspektasi sesuatu lewat makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, ada sumber-sumber, saya katakan ada sumber, kita membuka diri dan menerima dari sumber-sumber rohani, ya. Kenapa saya katakan ini sumber rohani waktu kita makan dan minum perjamuan kudus? Apalah artinya satu cuil roti, saudara? Ya, apalah artinya itu untuk mengenyangkan tubuh saudara? Apalah artinya satu seloki anggur kecil untuk menghilangkan barangkali dahaga saudara? Secara fisik nggak ada artinya itu. Itulah sebabnya saudara datang ke meja perjamuan kudus, saudara menerima seperti Paulus katakan sesuatu yang spiritual, sesuatu yang rohani. Saudara menerima dari sumber-sumber rohani. Setiap kali kita datang ke meja perjamuan kudus, maka saudara, biarlah saudara datang dengan antisipasi, biarlah kita membuka diri kepada sesuatu yang segar, gitu. Sesuatu yang segar. Ini bukan sesuatu ritual yang, ya, ritual bisa jadi mati, saudara. Kita berdoa Roh Kudus hadir pagi hari ini untuk memberikan kesegaran baru waktu saya dan saudara mengingat, bukan hanya mengingat penderitaan Yesus, tapi mengingat kemenangan dan mengambil bahagian, berpartisipasi di dalam apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus segar. Itu yang penting. Masih terus segar, darah Yesus masih segar pada pagi hari ini. Amin, saudara. Darah Yesus tidak pernah membeku, saya katakan, di dalam sorga. Ya, darah Yesus bukan seperti darah kebanyakan orang yang kalau tercurah, ya, setelah 1, 2, 3 jam dia membeku. Saya selalu katakan darah Yesus selalu segar. Dan pagi hari ini kita percaya melalui pengurapan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara,
kesegaran darah Yesus memberikan kekuatan kepada kita, memberikan seperti kita diinfus oleh darah segar, sehingga kelemahan, keletihan, kelelahan kita dipulihkan, disegarkan pagi hari ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, Yesus sudah membuat janji dengan kita. Aku akan ketemu dengan engkau, aku akan berjumpa secara spiritual dengan engkau. Di mana? Di mesbahku, mesbah yang besar yang sudah didirikan oleh para pahlawan-pahlawan Alkitab. Itu menggambarkan mesbah besar di kayu salib. Dan sekarang kita tidak lagi pergi dan bikin bagaimana saudara ke Gunung Jolju tadi Israel dan untuk mengalami berkat Tuhan ini. Tetapi inilah mesbah itu, dalam bentuk lambang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Dan di mesbah itu Tuhan mau ketemu dengan kita. Yang percaya katakan amin. Di mesbah itu waktu kita makan dan minum perjamuan kudus, Tuhan mau berjumpa dengan umatnya. Sebab kalau sudah perhatikan para pahlawan Alkitab di perjanjian lama, ketemuan dengan Tuhan di mana? Seringkali kita lihat mereka bertemu di mesbah. Mesbah yang mereka bangunkan, ya, mereka menghampiri Tuhan. Mediumnya adalah mesbah. Mereka menghampiri mesbah dan Tuhan pun turun di mesbah itu. Ada pertemuan, ada perjumpaan. Dan Tuhan mau katakan saudara, Yesus sudah membuat janji dengan umatnya. Dia berkata, ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Aku mau jumpa engkau. Aku mau ketemu engkau di mana? Di mejaku. Di mejaku, ya. Mazmur pasal 8 Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 5, Bapak Ibu. Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi pemazmur membayangkan Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang di luar ruang dan waktu, yang menciptakan kosmos, langit dan bumi, saudara. Ya, saya selalu katakan bahwa tidak ada satu ilmuwan pun yang mengetahui di mana ujung alam semesta. Nggak ada yang tahu. Ya, sebab semasa ini katanya mekar terus. Selalu ada bintang-bintang, gugus bintang yang baru yang dilahirkan. Ini semesta begitu dinamis, berkembang terus sejak kalau para ilmuwan menyebutnya Big Bang katanya. Itulah saat penciptaan pertama. Siapa yang menciptakan Big Bang? Saya percaya itulah Tuhan kita. Sebab dia berada di luar space and time, saudara. Dia tidak terikat dengan ruang dan waktu kita. Dia yang menciptakan itu. Sungguh maha besar, maha luar biasa Allah, pencipta langit dan bumi yang sepertinya tidak ada batasnya. Nah, pribadi itu dikatakan, jika aku melihat langitmu yang buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, lantas dia mulai mikir, ya apa saya ini? Apakah manusia sehingga engkau mengingat dia? Coba saudara bayangkan. Ada urusan apa sang pencipta mau ingetin saudara? Saudara seperti debu, lebih kecil mungkin dari debu, saudara. Tidak punya arti apapun dibanding dengan kemahadahsyatan ciptaan Allah. Mau ngapain dia mau mengingat kita? Ya dikatakan, dan yang menarik saudara bagian ayat 5 bagian B dikatakan, apakah kita anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Garis bawahi kata mengindahkan dalam bahasa Inggris, you visit. Ya, apakah anak manusia sehingga engkau memvisitasi? Apakah kita anak manusia dibanding dengan engkau Allah Maha Besar pencipta? Kok engkau mengindahkan kami? Atau kok engkau mau mengindahkan itu to visit, mengunjungi kami, bertemu dengan kami, saudara. Dan saya yakin saudara, Allah begitu mengasihi kita. Kita gerejanya, kita umatnya yang dia sudah tebus. Tuhan datang untuk memvisit, untuk mengunjungi kita. Dia datang karena dia berjanji mau menjumpai umatnya di mana? Ini luar biasa buat saya kalau saudara bisa mengerti dan menghayati dan mengimani. Kita berjumpa dengan Yesus.
Seperti dia kumpulkan 12 muridnya dan dia kepala meja, dia yang melayani dengan perjamuan kudus ke-12 muridnya. Dan Paulus berkata, aku terima ini dari Tuhan. Aku terima pewahyuan ini dari Tuhan. Jadi saudara, Tuhan melayani kita. Tuhan memvisitasi kita. Jadi kita datang bukan cuma mengingat penderitaan Yesus. Bukan. Kalau cuma itu salah, saudara. Nggak lengkap, sebab Yesus tidak mati terus. Yesus tidak tergantung di salib berdarah. Dia bangkit dari antara orang mati dengan segala kemenangan. Dan dia katakan, sekarang di tanganku ada anak kunci alam maut. Saudara, dia bangkit dengan satu victorious living yang luar biasa. Kalau kita cuma mengingat penderitaan-penderitaannya saja dan kita menangis itu, saudara mau dapat berkat apa? Ya, justru berkat itu datang dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Memang kematian, kubur, dan kebangkitan itu satu paket. Sehingga kita beroleh berkat itu, kita beroleh kemenangan itu. Dan Tuhan sekali lagi mau memvisitasi. Gambarkan Yesus, dia datang melawat dan memvisit saudara. Jadi saudara, kita mau menerima lagi daripada Tuhan. Ya, dialah Tuhan yang tidak bosan-bosannya memberikan. Kita mau menerima lagi untuk hidup kita apa yang salib Yesus 2000 tahun yang lalu sudah buat untuk saya dan saudara. Saudara percaya nggak ada segala perkara pada salib Yesus? Ada semuanya, saudara. Keselamatan saudara di situ, berkat buat spiritual, buat jasmani, kita ada pada kayu salib itu. Dan dengan makan dan minum perjamuan kudus kita mengingat kembali, kita datang untuk menerima lagi untuk hidup saya dan saudara apa yang salib itu telah buat bagi kita. Kita menerimanya untuk hidup pribadi saudara. Kita menerimanya untuk hidup rumah tangga saudara, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu. Nah, kata visit ya dalam bahasa Inggris itu mengunjungi, ya itu para ahli menggambarkannya seperti begini Bapak Ibu, membuat janji ketemuan dengan seorang ahli. Jadi visit ini bukan sekedar visit teman ketemu teman, enggak. Ya, kita membuat janji atau seseorang membuat janji dengan seorang yang qualified, dengan seorang bukan orang biasa, ya. Tapi kata visit mengunjungi itu, saya lupa bahasa Ibraninya itu. Ya Bu Vera bisa bantu saya kali, apa itu namanya? Ini kan ahli bahasa Ibrani ini saudara. Pakat, P-A-C-A-D, betul ya? Bisa dicek tuh deh, Strong Concordance. P-A-C-A-D, pakat. Saudara. Nah, pakat serah ketemuan dengan seorang, bukan seorang rendahan, ketemuan dengan seorang pejabat, ya, membuat janji untuk ketemu dengan seorang, bukan cuma pejabat saja, seorang ahli atau pejabat resmi, ya. Jadi saudara, kalau saudara sedang punya masalah dalam kesehatan, saudara buat appointment, saudara buat perjanjian dengan seorang ahli, bilang saja seorang dokter. Itu kata yang sama, pakat yang dipakai oleh orang Ibrani. Membuat janji dengan seorang, bukan orang biasa, orang yang ahli di bidangnya. Satu pejabat resmi, seorang yang ahli. Nah saudara, lewat meja perjamuan kudus, kita mau berjumpa bukan pejabat dalam dunia ini. Dialah pejabat kerajaan sorga. Siapa namanya saudara? Siapa namanya? Yesus Kristus. Saudara harus meyakini hal ini Bapak Ibu, ya, pejabat kerajaan sorga yang datang dengan penuh belas kasihan, dengan penuh simpati, datang untuk memeluk kita, bukan datang untuk menghukum kita. Enggak. Dia datang untuk menyatakan kasih karunia, kebaikan dan kemurahannya lewat meja perjamuan kudus. Dan kalau kita, ya kita mengertilah, saudara mau ketemu seorang yang sangat penting di pemerintahan, ya saudara pergi ke jalan-jalan ke Inggris, mau ketemu dengan Ratu Inggris, atau sekarang bukan Ratu ya, Raja Inggris sekarang. Bayangkan saudara, itu protokolernya rumit banget.
Rumit mau ketemu orang-orang penting kayak begini, ya kan? Mau bertemu Raja Inggris, itu pertama harus ada undangan resmi dulu. Nggak bisa main selonong aja ketok pintu mau ketemu. Harus ada undangan resmi dan itu pasti sudah melewati screening, saudara ya. Ada undangan resmi dari istana dan tidak langsung diterima. Diperiksa dulu, siapa kamu? Latar belakang hidup saudara kayak apa? Di screening, diperiksa. Saudara, sangat teliti demi keamanan rajanya mungkin ya kan. Pemeriksaan latar belakang. Udah begitu belum cukup, dilatih dulu saudara. Dilatih tata krama kerajaan. Ya kan? Ya, ada pelatihan tata krama kerajaan, nggak tahu caranya bagaimana kalau mau ketemu nggak bisa lakuin kasih tangan saudara, wah ditendang keluar kita saudara. Ada tata cara krama kerajaan, kemudian pakaian formalnya lagi bagaimana, ada kode etik istana tentang pakaian formal dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mudah. Itu Raja Inggris. Ya, dan datang harus tepat waktu. Kalau telat saudara dilempar saudara. Kita nggak boleh datang tepat waktu. Ya, dan nggak boleh main asal menyentuh raja, kecuali raja yang mengulurkan tangannya baru kita boleh ini. Tapi kalau dia diam aja jangan coba-coba ulurkan tangan. Ya, langsung ditangkap oleh penjaganya saudara. Dan harus beri hormat, dia harus membungkuk. Ada banyak ritual dan tata caranya saudara ya. Kalau kita berkata raja manusia saja ya yang mewakili kemuliaan kerajaan Inggris itu dihormati dan tidak semua orang, sembarang orang boleh datang menghampiri tahta ini. Siapa kita Bapak Ibu? Siapa saya dan saudara yang notabene kita orang berdosa. Saudara orang berdosa. Dan saya katakan ada banyak alasan buat Yesus untuk menolak perjumpaan dengan kita. Ada banyak alasan buat Tuhan untuk bisa ngapain? Kamu orang berdosa. Engkau tidak layak berjabat tangan dengan aku. Engkau tidak layak berjumpa dengan saya. Ada banyak alasan buat Yesus untuk menolak perjumpaan dengan kita. Pernah pikirkan, di Allah yang suci, yang kudus, Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Tetapi pada pagi hari ini dengarlah firman Tuhan, Yesus mau berkata dialah Raja segala Raja. Amin saudara. Aku mau mengadakan janji ketemuan dengan engkau. Aku mau mengadakan janji ketemuan dengan engkau. Aku mau datang dengan tanganku. Aku mau merangkul engkau umatku. Di mana? Sudah tidak salah saudara datang ke gereja ini. Kita akan makan dan minum meja perjamuan kudus dan itu merupakan pengilhaman tersendiri untuk Paulus. Aku terima ini dari Tuhan. Pada malam belasan tahun yang lalu para murid berkumpul dan dia ceritakan apa yang Yesus katakan. Dan perbuatlah ini untuk mengingat. Mengingat apa? Bukan cuma penderitaan Yesus, tapi mengingat kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Mengingat apa yang dia sudah kerjakan lengkap di atas kayu salib. Itu saudara yang dia mau berikan kepada kita. Saudara, itu yang pertama pengertian dari pakat itu. Tapi ada pengertian yang kedua. Ada dua pengertian dari pakat, P-A-C-A-D. Ya. Kalau tadi ketemuan dengan dokter, ya kita lihat dulu yang pertama ini. Kita ketemuan dengan satu pejabat tinggi, satu pejabat ahli. Saudara ketemuan dengan dokter, saudara buat appointment, saudara buat pakat. Lantas kalau saudara datang ke dokter lihat saudara, baru lihat saudara dia udah marah-marah sama saudara. Kayak apa saudara ya? Kalau saudara datang ke dokter bukan untuk dimarah-marahin, walaupun mungkin karena saudara mungkin bandel ya, nggak ikuti petua dokter, obatnya nggak diminum dengan benar, mungkin dokter lihat kok hasilnya kayak begini dan saudara dimarahin. Tapi pada umumnya kalau kita datang kepada dokter, ya dokter nggak mau memarah-marahi saudara, ya kan? Dokter gimana saudara kalau kita datang ke dokter dia mengkritik kehidupan saudara, dia marah-marah sama saudara, ya. Tapi yang kita tahu kalau kita datang ke dokter pribadi kita, yang akan dia tanyakan bagaimana? Ya, baik-baik keadaanmu? Bagaimana? Sehat-sehat keadaanmu? Ya. Dan dia akan periksa saya. Kalau dikatakan saya kayaknya kurang sehat, dia akan dokter akan periksa. Dia akan ambil stetoskopnya, dia akan periksa saya. Dan dia akan memberikan kata-kata dorongan kan.
Ya, dia tidak akan memberikan kata-kata yang menjatuhkan, walaupun ada juga dokter-dokter yang nggak tahu gimana saudara, yang menjatuhkan, perkataannya itu menjatuhkan. Dokter yang baik adalah memberikan perkataan yang membangun, yang memberikan dorongan kepada saya, memberikan nasihat, memberikan obat untuk kesembuhan saya. Itu dokter. Itu pertemuan pakat, pertemuan seseorang dengan seorang yang ahli, saudara, di bidangnya. Wah, ini ramai saudara ya. Oke, saudara fokus. Jadi apa yang saudara harapkan pada pagi hari ini? Pagi ini saya percaya Tuhan membawa saudara dan saya ke tempat ini, ke satu tempat yang kita sebut sebagai perjumpaan dengan Dia. Dan dalam perjumpaan dengan Dia, Tuhan mau memberi dorongan kepada kita. Amin. Dorongan yang positif untuk mengkuatkan saudara, untuk menerima. Dia datang dan Dia mau menerima kita dengan tangan terbuka, Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Kenapa Raja alam semesta datang dengan terbuka dan mau memvisitasi, dan Dia merindukan perjumpaan dengan kita umatnya? Satu saja jawabnya. Karena darah Yesus. Karena darah anak domba Allah. Kita diterima, saudara. Karena darah Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, kita diterima di hadapan hadiratnya. Jadi pejabat surga yang kita akan temui itu bukan hanya sekedar pejabat surga yang biasa-biasa ya. Saudara, pejabat surga yang kita akan temui bukan hanya sekedar pejabat saja, tetapi dia seorang pejabat yang mempunyai segala sumber, percaya saudara. Yang mempunyai segala sumber atas segala perkara dalam dunia ini. Saudara perlu kekuatan, di dalamnya ada kekuatan, Bapak Ibu. Saudara perlu kesehatan, saya yakin di dalamnya ada pemulihan, ada kesehatan, saudara. Saudara perlu providensia, penyediaan, kecukupan buat saudara. Ini pejabat surgawi, bukan pejabat saudara yang kere, yang nggak punya apa-apa, nggak punya sumber, cuma petantang-petenteng aja, asal ngomong aja. Enggak, saudara, ini pejabat surgawi, dialah pencipta langit dan bumi. Dan kalau saudara datang dengan iman, dengan percaya kepada meja perjamuan kudus yang diperintahkan oleh Yesus sendiri, Dia mau menyalurkan ini kekuatan, Dia mau menyalurkan ini berkat lewat sarana ini. Saudara jangan pernah kehilangan visi saudara yang indah dari apa yang Yesus buat lewat perintah Ezrar, perjamuan kudus. Ya, jadi Yesus memanggil kita ke mejanya. Yesus memanggil saya dan saudara ke mejanya. Ya, mari berjumpa dengan aku. Aku adalah Raja kemuliaan. Aku adalah pejabat surgawi yang datang untukmu, bukan mau menghukum. Dia mau merangkul kita pagi hari ini. Dia tahu kita capek. Dia tahu kita letih. Dia tahu kita berbeban berat. Dia tahu mungkin kita terluka. Dia tahu mungkin kita sedang sakit. Datang dengan iman, Bapak Ibu. Saya hamba Tuhan cuma bisa mendorong. Nah, biarlah Roh Kudus membangkitkan iman saudara-saudara. Waktu saudara makan dan minum perjamuan kudus, saudara sedang menyentuh bukan hanya benda jasmani, satu seloki anggur kecil, satu ketul roti kecil yang saya katakan saudara punya lubang besar di gigimu, saudara makan keselip hilang sudah di lubang gigi, saking kecilnya. Tetapi saudara, mari kita terima ini dengan iman. Ada pertolongan, ada kelepasan, ada kesembuhan, sesuai dengan iman saudara untuk apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi saat saudara mengambil bahagian makan roti dan minum darah Yesus, ya, ingat ini bukan cuma ritual saja. Ingatlah dalam hati dan pikiran saudara bahwa saat saudara mengangkat roti, mengangkat cawan anggur, saat saudara menyembah, bahwa ingatlah Yesus telah memanggil. Bukan saya yang panggil saudara, saya cuma berkhotbah aja. Tapi dengarlah Yesus yang memanggil kita ke meja, termasuk saya. Kita semualah domba-domba Tuhan. Kita dipanggil ke mejanya, mari jumpa aku. Akulah Raja kemuliaan. Aku datang untukmu. Ya, kembali ke Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 5 tadi. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan.
Ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau apakah manusia sehingga engkau memvisitasinya? Saya berikan judul firman Allah adalah visitasi ilahi. Visitasi Allah. Nah, ada dua pengertian. Tadi yang pengertian pertama kita sudah lihat. Ya, konsep yang terdapat pada kata pakat. To visit. Yang diterjemahkan di bahasa Indonesia nggak terlalu tepat, mengindahkan, tapi itu maksudnya memvisitasi. Ya, kenapa Tuhan memvisitasi? Karena Dia mengindahkan kita, Dia menghargai kita, Dia mengasihi kita, Dia pakat. Tapi ide yang kedua tentang kata pakat adalah bukan hanya satu perjanjian untuk ketemuan dengan pejabat ahli yang dapat memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tapi konsep yang kedua, yang lain lagi adalah dari kata pakat visit ini adalah bukan hanya kata ini bukan hanya dipakai untuk sesuatu yang mendatangkan keuntungan seperti yang saudara sudah lihat di atas, tapi yang kedua adalah Tuhan, Dia akan datang mengunjungi. Kali ini bukan saudara, tapi mengunjungi musuh-musuh umatnya. Mendatangi musuh-musuh umatnya untuk ngapain? Untuk menghukum mereka. Dan memberikan kemenangan kepada kita umat Tuhan. Itu pengertian pakat yang kedua. Sekali lagi saudara, Dia datang mengunjungi musuh-musuh kita. Nah, musuh terbesar kita sudah tahu. Ya, si kuasa kegelapan, si iblis. Untuk apa? Menghukum. Dan ujung-ujungnya lah memberikan kepada saya dan saudara kemenangan. Dan saudara, saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara dan saya umat Tuhan sekarang ini. Saudara sedang datang dan saudara mengalami peperangan. Dan saudara tahu kalau Tuhan tidak campur tangan, kita bisa hancur, kita bisa kalah. Ada sesuatu yang saudara hadapi yang mau menghancurkan saudara. Jika Tuhan tidak intervensi, jika Tuhan tidak datang, jika Tuhan tidak pakat dalam hidupmu, kita hancur. Ya. Dan pagi hari ini saya mau tekankan Bapak Ibu, Tuhan mau saudara datang, Tuhan mau saya dan saudara datang ke mejanya. Untuk apa? Untuk pakat yang kedua, di mana Tuhan mau menetralisir musuh-musuh kita, haleluya. Di mana Tuhan mau memukul mundur musuh-musuh umatnya, memberikan kemenangan kepada umatnya. Tuhan, saudara, Yesus mau menetralisir usaha-usaha iblis musuh kita yang mau mempenetrasi hidupmu. Saudara, iblis itu musuh, ya. Dia pembunuh, dia pencuri, dia pembinasa. Dia katakan dia benci kita. Dia mau mempenetrasi hidupmu, dia mau mempenetrasi keluargamu, dia mau mempenetrasi anakmu, adikmu, mungkin kakakmu yang engkau cintai. Tapi Tuhan, dengarlah panggilan Tuhan pagi hari ini. Tuhan memanggil kita untuk mengambil apa? Ini bukan kekalahan ini, saudara. Ini meja kemenangan. Kita mengambil dari meja kemenangan yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Memang kejadiannya sudah usur, sudah 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kemenangan 2000 tahun yang lalu bisa efektif di zaman sekarang, di pagi hari ini, waktu saudara makan dan minum saudara dari meja Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Saya yakin Roh Kudus di sini harus berperan. Sebab Roh Kudus berperan mengambil apa yang sudah terjadi di masa sejarah 2000 tahun yang lalu, dibawa up to date sekarang ini, menjadi saudara kemenangan, menjadi kesembuhan, menjadi saudara kekalahan bagi si iblis yang mau merusak keluarga. Tuhan memanggil kita untuk mengambil semua kemenangan. Yang sebenarnya kemenangan itu milik siapa, saudara? Tuhan berperang, Tuhan mengalahkan musuh sudah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi kemenangan itu Tuhan sediakan untuk kita umat Tuhan alami. Kita mau mengambil kemenangan yang menjadi milik kita. Di mana? Saat kita datang ke meja perjamuan kudus. Saudara ingat Mazmur pasal 23 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5 katakan, Daud katakan, engkau menyediakan apa, saudara? Hidangan bagiku. Di mana?
Di mana? Halo, dibaca saudara. Di hadapan lawanku. Siapa lawan kita? Kita berperang bukan dengan darah dan daging, tapi dengan penguasa roh-roh jahat di udara. Ada saat kuasa kegelapan Bapak Ibu coba masuk, dan dia akan coba masuk. Dia akan coba menyerang kita. Tapi kita punya meja perjamuan kudus. Ini buat pemikiran dunia, goblok. Kalau lo punya musuh, ya hadapi pakai tank, hadapi pakai panah, ya bikin benteng dan sebagainya. Lah, ini kan lain lagi. Sebab dikatakan waktu musuh datang, hadapi dengan apa? Dengan apa? Hidangan. Ini musuh lagi udah mau perang, bawa gada, bawa segala macam perlengkapan peperangan, mau bunuh kita. Kita malah makan-makan, saudara. Bagaimana? Engkau menyediakan hidangan. Bahasa dikatakan, you prepare before me a table. Sebuah meja, dan inilah meja itu, saudara. Di atasnya ada hidangan, di atas segala hidangan kalau saudara percaya. Di dalamnya ada kemenangan yang kalau saudara makan, musuh-musuh kita mau dikalahkan dalam nama Yesus. Nggak masuk akal. Orang-orang kan ketawa, dan memang saudara, Tuhan memang bekerja dengan cara yang nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Ya, sebab surat Korintus katakan, saudara, salib Kristus itu sebuah kebodohan. Hikmat Tuhan dalam salib Kristus adalah kebodohan buat mereka. Tapi buat kita yang percaya, itu adalah hikmat Allah. Itu adalah kuasa Allah di dalamnya, saudara. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, saudara. Di Kejadian 18, Kejadian pasal 18 ayat 14. Kejadian 18 ayat 14, kita ingat kisah ini. Ini perkataan Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tanda tanya. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, garis bawahi, waktu yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Tahun depan katanya, aku Tuhan akan kembali, garis bawahi, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara sudah mengerti kisah ini Bapak Ibu. Abraham dan Sarah telah mendapat janji dari Tuhan bahwa mereka akan mempunyai anak langsung dari kandungan mereka. Bukan anak tetangga, bukan anak angkat, ini anak langsung dari benih Abraham dan sel telurnya Sarah. Ya, bukan anak angkat, sekali lagi saudara. Dan itulah sebabnya disebut anak perjanjian. Ishak yang nanti akan dilahirkan adalah anak perjanjian, sebab janji Allah ditunggu lama oleh keluarga Abraham. Ini anak perjanjian. Tapi kan kita tahu bertahun-tahun menanti, ini anak nggak nongol-nongol, lama banget, saudara. Nah seringkali kita berpikir kok Tuhan janji penggenapannya lama banget, dan kita nggak bisa paksa-paksa Tuhan juga, saudara. Tuhan punya timingnya sendiri. Tuhan punya waktunya sendiri, dan garis bawahi katanya di ayat itu dikatakan, aku akan kembali mendapatkan engkau pada waktu yang telah ditetapkan. Aku akan datang kembali mendapatkan engkau. Bapak Ibu, Sarah berumur 80 tahun. Abraham berumur 90 tahun pada saat itu. Anak perjanjian belum muncul juga. Mereka tidak bisa melihat atau belum melihat mana anak perjanjian tersebut. Dan tubuh Abraham dan Sarah dalam usia 80 dan 90 tahun itu tidak ada kekuatan lagi. Tidak ada kapasitas seksual lagi untuk mendapat keturunan. Dan Abraham seperti saya dan saudara mungkin bingung. Dia bingung. Tuhan katanya kami akan memperoleh anak. Tapi nyatanya itu janjimu Tuhan. Udah 25 tahun. Mana Tuhan? Nyatanya sekarang juga, ini udah kasep. Kami sudah tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi. Sebab Sarah sudah mati haid. Aku sudah terlalu tua, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin?
Jadi Tuhan, kami kasih usul, kita atur saja yang lain ya. Kami atur cara lain supaya saya mempunyai ahli waris. Saya tidak mau mati tanpa ahli waris. Kekayaan sekian banyak, siapa yang mewarisi? Ya, yang engkau sudah janji sekian lama belum terwujud. Jadi, ulah kami atur dengan cara kami sendirilah. Engkau terlalu lama Tuhan. Engkau terlalu lama Tuhan. Kita atur cara lain saja untuk memperoleh seorang ahli waris. Tapi Tuhan bilang no. Tuhan katakan dengan tegas, tidak Abraham. Ahli waris adalah dari benihmu sendiri. Dan kata-kata itu muncul. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Garis bawahi kata itu. Kalau pandangan Abraham sudah telat. Sudah tidak mungkin dalam pandangan fisik mereka. Sudah tidak mungkin, sudah mati dia. Secara kemampuan lahir ya untuk punya anak. Tetapi Tuhan katakan, enggak, itu anakmu langsung seperti apa yang aku janjikan. Aku tidak pernah merubah janjiku. Engkau yang merubah. Adakah sesuatu apapun yang mustahil? Saudara? Kalau renungkan perkataan ini. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Dan garis bawahi juga pada waktu yang telah ditetapkan itu. Garis bawahi, pada waktuku sendiri. Bukan waktumu. Pada waktu yang telah aku tetapkan sendiri tahun depan. Aku, garis bawahi, akan kembali mendapatkan engkau. Nah saudara, kata kembali ini saudara, kalau diterjemahkan secara umum, aku datang kembali, aku akan memvisitasi engkau. Sama. Aku akan mengunjungi engkau. Aku akan memvisitasi, aku akan mempakat engkau. Jadi saudara, saya percaya waktu 25 tahun yang lalu Allah berkata, Abraham, engkau enggak punya keturunan. Keturunan itu bukan anak angkat, tapi langsung dari benihmu sendiri. Saudara, saya yakin waktu Allah berbicara demikian kepada Abraham, saudara, ya, perjanjian itu sudah fix. Pertama kali diucapkan oleh Allah itu, perjanjian itu sudah fix dan tidak berubah dan sudah tersedia. Cuma kapan perwujudannya kita belum tahu. Abraham juga tidak tahu kapan waktunya hal janji Allah yang Allah sendiri katakan, yang dia katakan, saya tidak mungkin bohong. Adakah yang mustahil kepadaku? Jadi setiap perjanjian saudara yang saudara terima daripada Tuhan, waktu Tuhan mengatakannya secara khusus kepada saudara lewat firman Allah itu menjadi rema bagimu, itu sudah fix. Itu sudah fix, tidak akan berubah, dan itu tersedia buat saya dan saudara. Persoalannya memang perlu waktu. Nah, kapan perwujudan di waktunya itu punya Tuhan, punya urusan. Itu Tuhan punya urusan. Kapan waktu untuk diwujudkan kita nggak tahu. Nah, disinilah kita diuji, dicobai, saudara. Tapi yang jelas firman itu sudah fix, sudah tersedia. Tapi ada satu waktu yang telah ditetapkan Tuhan sendiri, di mana Dia akan mewujudkannya, saudara. Dan dikatakan di situ, aku akan kembali mendapatkan engkau. Kata mendapatkan engkau, aku akan memvisitasi engkau kembali. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan pakat, aku akan kembali mendapatkan engkau. Saya tidak akan pajakan firman Allah pada pagi hari ini.